Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul fahman qawi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi ulumin fid din. Amin. Fa qala Allah ta'ala وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah Ta'ala berfirman, yang kemudian nanti ditafsir oleh Imam Jalaluddin. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha mardatillah wa masalu nafaqatil ladzina yunfiquna amwalahum, dan perumpamaan nafkah-nafkah yang mereka itu menginfakkan amwalahum, harta mereka nih, di mana mereka menginfakkan harta mereka tapi ibtigha ay talaba mardatillah, yakni mengharap daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam menafkahkan harta mereka. Wa tasbitan min anfusihim, dan meneguhkan dari diri mereka. Dan jadi mengharap keridhaan Allah dan untuk meneguhkan daripada diri-diri mereka, ay tahqiqan lisawabi alaih, yakni maksudnya tahqiq, untuk memastikan bagi pahala atasnya. Bikhilafil munafiqina allazina la yarjunahu liinkarihim lahu. Itu berbeda dengan orang-orang munafik di mana mereka itu la yarjunahu, mereka tidak mengharapkan akan dia, liinkarihim lahu, karena mereka itu mengingkari atasnya. Karena mereka sudah ingkar pada dahulu, yalah, jadi tidak mengharap daripada pahala. Ya. Jadi kalau itu jadi maf'ul li ajli, karena mengharap, maf'ul li ajli, karena mengharap keridhaan Allah, untuk memastikan, memantapkan bahwasanya Allah akan memberikan pahala yang demikian. Nah, ini berbeda orang munafik ya, Sayyidina. Itu karena mereka sudah ingkar. Wa min ibtidaiyah, min ibtidaiyah. Kama sali jannatin ay bustanin, seperti jannah, yakni bustan, yakni kebun ya. Birabwatin ay bidamir ra, wa fasnya apa birabwah, yaitu makanun murtafi mustawin, yakni kebun yang di tempat yang tinggi, yang rata ya. Asabaha, yang menimpa akan dia, wabilun, oleh hujan lebat. Fa'atat ukulaha, lalu fa'atat ya'atat, maka menghasilkan ukulaha, yakni buah-buahnya. Bidamil kaf wa sukuniha, itu dengan dhammah kaf, ada juga dengan sukunnya, ada dua qiraat berarti ada ukulaha, ada ukuluha ya. Ada dua qiraat berarti ukulaha dengan ukulaha. Yaitu maknanya samaroha, yakni buahnya. Jadi menghasilkan buahnya. Di'fain, 2 kali lipat nih. Mislai ma yasmuru ghairuha, yaitu 2 seumpama. Jadi dua kali nih, 2 seumpama, satu yang berbuah ghairuha selainnya. Artinya 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilun, nah, maka jika tidak menimpa akan dia oleh hujan lebat tadi, fatalun, maka hujan gerimis, yakni matarun khafifun, yakni hujan yang ringan, artinya hujan gerimis lah, matarun khafifun. Yusibuha, menimpa akan dia, wayakfiya, dan mencukupi akan dia, lirtifaiha, karena tingginya, lirtifaiha, karena tingginya. Al makna maksudnya dia tasmuru wa tasku kasral matar amqallah, maksudnya dia akan tetap berbuah dan lebat, banyak hujan ataupun sedikit. Fakadzalika, demikian juga nafaqatu man zukira tazku indallah kasurat amqallat. Nah, demikian juga nafkah orang disebut, ya, nafkah yang disebut tadi,
itu akan bertambah di sisi Allah, baik banyak sedekahnya ataupun sedikit. Itu gambarannya. Jadi mau hujan lebat tadi, ibarat permisalan tadilah, kebun itu tetap aja berbuah dan lebat ataupun hujan gerimis. Nah sehingga orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas, mau dia sedikit atau banyak ya, nah maka dia tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang paling penting itu adalah fahaisu hasuna batinu bil ikhlas faqalilu amali kakasiri firidallah ta'ala anhu. Nah, tetapi ini penting bagus batin ya dengan ikhlas. Jadi batinnya ikhlas, maka faqalilu amali maka sedikit amalnya kakasirihi firidallahi anhu. Itu seperti banyaknya pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting itu adalah keikhlasan kita dalam memberikan atau menafkahkan harta kita atau menginfakkan harta kita. Mau banyak atau sedikit yang penting keikhlasan itu. Kalau tidak ikhlas ya percuma juga. Kalau tidak ikhlas. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan apa yang kamu buat basir mengetahui maksudnya. Fayajazikum bihi. Maka Allah akan membalas. Membalas apa? Yaitu membalas dengan keridhaan Allah, dengan kebahagiaan. Maka Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang ikhlas dalam berimpak atau dalam beramal yang lain, dan dalam kaitan ayat ini dari berimpak di jalan Allah, itu dengan apa Allah menjanjikan ridallah wal fauz al akbar, yakni dan keridhaan Allah dan kebahagiaan yang besar, yakni pahala yang besar, surga tentunya. Dan Allah Ta'ala itu mengancam orang yang riya, bighadabillah wa adami ridha alaihi, yaitu dan kemurkaan Allah dan ketiadaan ridha atas mereka. Jadi oleh karena itu amal apapun yang kita lakukan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan membalas yang demikian. Jadi kalau yang baik amal kita balas yang baik, kalau yang buruk ya buruk pada akhirnya. Maka mau tidak mau ikhlas. Jadi tidak melihat apakah banyak atau besarnya, tapi ikhlas atau tidaknya. Ayawaddu ayyuhibbu ahadukum an takuna lahu jannah ay bustanun. Apakah kamu suka ada salah seorang kamu bahwa adalah baginya itu kebun min nakhilin wa anabin, yaitu dari pohon kurma dan anggur. Tajri min tatil anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Lahu fiha ay samarun, padanya itu ada buah min kulli samarat, dari berbagai macam buah. Dari berbagai macam buah. Wa asabahul kibaru ay waqad asabahul kibaru, dan sungguh menimpa akan dia oleh al-kibaru. Ini sudah Tuhan ini. Hanya dirinya itu menimpa Tuhan sudah. Nih Allah Ta'ala memberikan gambaran nih kan supaya orang-orang mau berpikir nih. Makanya dipermisalkan. Jadi orang itu mempunyai kebun, kemudian mengalir banyak sungai, dan itu ada banyak macam buah. Lalu Tuhan sudah. Wada'ufa minal kibri anil kasbi. Lalu lemah daripada Tuhannya itu daripada berusaha. Hanya dia sudah Tuhan sudah lemah, sudah ada lagi berusaha sudah. Karena sudah Tuhan benar sudah. Walahu zuriyatun du'afa, dan baginya itu ada zuriat yang lemah juga, yaitu auladun sigharun, anak-anak yang masih kecil, la yaqdiruna alaih, yang mereka itu tidak mampu atasnya, tidak mampu bekerja nih. Ini nanti perumpamaan kepada orang-orang yang riya nih. Jadi ini masuk perumpamaan orang-orang yang riya atau yang suka menyebut kebaikan, kan sudah disebutkan di ayat sebelumnya bahwa jangan sampai kita membatalkan sedekah kita itu dengan bilmanni, kan, bilmanni wal adza, yaitu dengan menyebut apalagi sampai menyinggung perasaan orang. Nah, kemudian Allah memberikan gambaran nih kepada orang yang suka riya dalam beramal, suka riya di dalam bersedekah, berimpak, dan suka menyebut daripada kebaikan. Makanya ini istihab di sini itu ingkari. Jadi untuk mengingkari, apakah kamu suka? Ya tentunya tidak suka. Apakah kamu suka seperti ini? Nah, gambarannya ada orang itu dia punya kebun, di situ macam-macam buah-buahan, lalu dia tua dan dia juga punya anak-anak yang masih kecil yang tidak mampu usaha. Sekalinya fa'asabaha isarun airihun syadidatun fihi narun fahtarakat. Lalu menimpa akan dia oleh angin keras. Rihun syadidatun, yaitu angin yang kencang. Lalu timbul angin kencang. Fihi narun, pada angin itu ada nar pulang. Ada padanya itu ada nar, ada neraka, ada api. Fahtarakat, maka ia pun membakar.
faqadaha ahwaj makana ilaiha, maka ia pun menghilangkan akan dia apa yang ia berhajat kepadanya tadi. Akhirnya habis sudah, kebun-kebunnya tadi hancur ya, berantakan bahkan terbakar, lalu menghilangkan akan dia yang ia berhajat kepadanya tadi. Wa baqiya huwa wa auladuhu ajazatan mutahajirina nahilata lahum. Lalu tinggallah dia dan anak-anaknya itu lemah dalam keadaan bingung. Tidak ada jalan upaya lagi bagi mereka. Bagi mereka. Tidak ada jalan lain. Nah, karena sudah habis, sudah mana dia sudah tua, sudah kada bisa usaha, anak masih kecil, tidak mampu usaha, sekalinya kebunnya yang banyak tadi terbakar, hangus. Nah, berarti habis lalu kayak itu. Nah, wa hadza tamsilun li nafaqatil mura'i wal manni fi zihabiha. Inilah perumpamaan orang yang bagi nafkah orang yang riya dan orang yang menyebut kebaikan fi zahabiha pada hilang wa adami nafiha, dan ketiadaan manfaatnya ahwaja ma yakunu ilahya, yang ia lebih berhajat sesuatu kepadanya fil akhirah, di negeri akhirat. Ya, padahal dia sangat berhajat kepada pahala lah, tapi hanya tidak ada sama sekali, hilang. Padahal itu yang dia lebih hajatkan daripada ketimbang di dunia. Pahala itu kan lebih kita hajatkan. Wal istifham bi makna an-nafyi. Bi makna an-nafyi, istifham di sini dengan makna an-nafyi. Itu makanya istifham ingkari ya. Artinya jangan sampai suka kita yang demikian. Jadi oleh karena itu jangan sampai rusak amal yang kita lakukan. Wa Ibnu Abbas, dan daripada Ibnu Abbas, wa li rajulin, dia bagi seorang laki-laki, amila bit ta'at summa ba'sana syaitan fa amila bil ma'asi hatta ahraka a'ma lahu. Bagi seorang laki-laki itu ada amal yang ia beramal dengan ketaatan, kemudian mendorong banyak oleh syaitan, lalu dia beramal dengan kemaksiatan sehingga membakar ia akan amalnya sampai terbakar amalnya. Artinya ini ada tafsir, maksudnya Ibnu Abbas ini kan bahwa tafsirun akhar. Ini tafsir yang lain lima ayat begitu ayatnya. Jadi ada tafsir dari Ibnu Abbas ini, seorang laki. Ini ada seseorang dia beramal dengan taat, lalu membisiki, membangkitkan bikin oleh syaitan, lalu dia beramal dengan maksiat sehingga rusak amal. Jadi itu tafsir dari Ibnu Abbas. Jadi, kalau yang tafsir yang tadi itu kan yaitu orangnya menafkahkan, ya, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya karena riya dan menyembunyikan kebaikan, jadi hilang pahalanya, habis sehingga tidak bermanfaat, padahal dia sangat berhajat di negeri akhirat, tidak bermanfaat lagi nafkahnya karena hilang dengan riyanya dan menyembunyikan kebaikannya. Namun Ibnu Abbas mentafsirkan yaitu ini adalah gambaran seorang laki-laki yang beramal yang ketaatan, kemudian lalu dia beramal dengan kemaksiatan, sehingga maksiat itu akhirnya menghancurkan, membakar daripada amal. Kadzalika ay kama bayyana ma dzukira. Demikianlah sebagaimana yang ia terangkan apa yang sudah disebut, yubayyinullahu lakumul ayati, menerangkan Allah bagi kamu ayat-ayat la'allakum tatafakkarun, biar kamu itu kata Allah itu mau berpikir itu. Makanya ada perumpamaan itu kan biar kita itu bisa berpikir, kan kayak ayat sebelumnya kayak masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah dan seterusnya, kemudian pamasalul kamasalul safwanin dan seterusnya, itu kan apa, untuk kita berpikir begitu, berpikir di dalam hal kita menafkahkan harta kita supaya ikhlas katanya, sampai ria ya. La'allakum tatafakkarun ay fatabiruna, maka kamu pun mengambil itibar, mengambil pelajaran daripada semua. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu ay zakku, wahai orang beriman, nafkahkan olehmu ay zakku, bersihkan olehmu min thayyibati ma kasabatum, dari yang baik-baik, ay jayyadi ma kasabatum, apa yang kamu usahakan menamali daripada harta. Artinya zakku, tunaikan zakat. Tunaikan zakat olehmu, anfiqu ay zakku, tunaikan zakat olehmu.
Nafkahkan olehmu maksudnya tunaikan zakat dari yang baik-baik. Jadi kalau mengeluarkan zakat itu yang baik-baik, apa yang kamu usahakan. Addu az-zakata mananya, tunaikan zakat. Minal mal, maka sabta minal mal daripada harta. Ya tentunya harta yang memang di situ wajib zakat ya tentu. Yang wajib zakat yang sudah ditetapkan oleh syarak. Jenis-jenisnya kan sudah ditetapkan oleh syarak. Wa min thayyibati ma akhrajna lakum minal ardh. Dan daripada yang baik-baik apa yang kami keluarkan bagi kamu daripada bumi. Minan hubub wasimar, daripada biji-bijian dan buah-buahan. Wala tayammamu ay taqsidu al-khabisa ay aradi'a minhu ay minal mazkuri. Dan janganlah kamu mengkosat akan yang jelek nih lah, atau yang buruk daripadanya. Ay minal mazkur, apa yang daripada yang sudah disebut. Jadi yang jangan sampai yang tidak baik, yang jelek yang kita berikan ialah tumfikunahu fi zakati, yang kamu berikan nafkahkan padanya pada zakat, halun min dhamiri tayamamu, itu menjadi hal daripada dhamir tayamamu. Kita memberikan yang tidak baik nih kan. Padahal kata Allah walastum bi akhizih, dan kamu pun tidak dengan mengambilnya ay al-khabis law a'taitumuhu fi huquqikum, jikalau mereka memberikan kepadanya pada hak-hak kamu. Kita aja kadang mau mengambil, kenapa lalu kita berikan gitu. Kita aja kadang mengambil. Jadi oleh karena itu yang menunaikan zakat itu adalah yang baik-baik, yang jangan sampai yang buruk. Ibarat orang itu kita aja kada kepingin, kita aja kada kepingin. Nah, di sini disebutkan ya, jadi disebutkan dari Bara bin Azib, ada sahabat Nabi itu punya kurma nih. Ada seorang laki-laki itu membawa dengan sekantong atau dua kantong, lalu dia menggantung di masjid. Dan adalah ahli sufah, tidak ada bagi mereka itu makanan. Fakana ahaduhum iza ja'atal qanwa fadarabahu bi'asahu, dan adalah salah seorang mereka apabila lapar dia mendatangi al-qanwa tadi, yaitu yang sekantongan yang digantung di masjid tadi, lalu dia pukul-pukul akan dia dengan tongkatnya, fayasqutu al-bisra, lalu gugur oleh buah kurma, awit tamru fayakulu, lalu gugur buah kurma atau kurma, maka ia pun makan akan dia. Ada juga, dan ada pada kami ada orang yang tidak suka dalam kebaikan, lalu dia membawa juga dengan sekantong padanya, asyaisu, ia pun membawa dengan asyaisu wal ashfa, yakni kurma yang rusak dan jelek dibawanya juga lah. Lalu digantung juga di masjid tadi. Dan turunlah ayat fa'anzalallah, la turun ayat wala tayammamu, kata Allah, jangan kamu tujukan kepada yang jelek-jelek. Nah, itu apa asbabun nuzulnya. Dan turun ayat untuk menegur orang-orang yang tidak suka dan kebaikan, memberi juga tapi yang berat terpaksa ya lah, yang kada baiknya diberi-berikan. Yang ibaratnya andai kata kita diberi aja kita bisa mencaci maki ya. Walastum bi akhizi illa an tughmidu fi, kecuali bahwa kamu memejamkan mata padanya. Bitasahul, yaitu dengan tasahul, dengan menganggap enteng, remeh, wa ghaddil basar, dan menutup mata. Fakaifa tu'adduna minhu haqqallah, lalu bagaimana kata Allah kamu menunaikan daripada hak Allah Ta'ala? Kamu aja tidak kepingin ya. Wa'lamu anna Allah ghaniyun an nafaqatikum hamidun ay mahmudun ala kulli halin. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu maha kaya daripada apakah kamu, hamid, yakni dipuji ala kulli hal, mahmudun, dipuji atas setiap keadaan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kamu akan kefakiran. Nah, jadi ini Allah Ta'ala membicarakan, Allah Ta'ala memberi kabar kepada kita sebab-sebab kefakiran. Sebab kefakiran, nah itu ya, syaitan itu membisiki di hati kita.
dibisiki ya nah. Hanya yukhawifukum bihi in tasaddaqtum fatamassaku. Syaitan itu menakut-nakuti kamu dengannya jika kamu bersedekah lalu menahan diri, tidak mau bersedekah, tidak mau berimpak. Karena dibisiki syaitan tuh Bang, supaya anak kefakiran nanti kalau mau berimpak nanti fakir. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia menyuruh kamu dengan fahsya al-bukhul wa man zakah, yakni bakhil, al-bukhli wa man zakati. Jadi syaitan menyuruh kamu tuh dengan bakhil dan mencegah zakat. Jadi anak dibujuk-bujuk kita jangan sampai mau mengurangkan zakat dan bakhil. Nah, qala ba'dum al-fahsya fil Qur'an jami'uhu ma'nahu az-zina ila hazihi fa ma'naha al-bukhul. Jadi kata ulama, al-fahsya di dalam Al-Quran semuanya itu maknanya adalah zina. Di Al-Quran itu ada kalimat al-fahsya, maknanya adalah zina, kecuali ini, maka artinya itu adalah bakhil. Nah, kecuali ini yang maknanya adalah bakhil. Nah, ayat ini ya. Jadi makanya ditafsirkan di sini bil fahsya ay al-bukhli, yakni dengan bakhil. Jadi saya menjanjikan demikian. Wallahu ya'idukum, dan Allah menjanjikan kepada kamu alal infaqi, atas infak, maghfiratan minhu, keampunan daripada lizunubikum, bagi dosa kamu, fadlan rizqan khalfan minhu, dan rezeki itu sebagai ganti daripadanya. Ya, Allah itu sudah menjanjikan pasti ada akan gantian. Makanya dalam hadis itu disebutkan anallah ba'asa malakain. Jadi Allah Ta'ala itu mengutus dua malaikat. Yang satunya mengatakan Allah ma'ati mumfikun khalafan. Ya Allah, berikanlah yang menafkahkan, menginfakkan harta itu gantian. Wal akhar yunadi, yang satunya mengatakan Allah ma'ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang yang tidak mau berimpak ini menahan hartanya itu talafa, rusak. Nah, jadi didoakan oleh dua malaikat. Jadi kalau kita menginfakkan harta kita, didoakan oleh malaikat, itu ada gantiannya, akan diganti Allah. Sementara orang yang tidak mau itu didoakan dengan kerusakan. Ya, di dalam hadis juga disebutkan syaitan itu punya membisikin inilah dengan manusia dan bagi malaikat juga. Jadi kita ini kayak ada bisikan inilah baik dari syaitan atau dari malaikat. Nah, adapun bisikan syaitan, fa'adul bil bisyari wa takzib bil haq. Nah, lalu dia mengulang-ulangi dengan kejahatan dan dusta, mendustakan dengan kebenaran. Diulang-ulanginya begitu. Nah, tetapi kalau yang dari malaikat itu, maka dia akan mengulang-ulangi dan kebaikan dan kebenaran. Wa tasdiqin bil haq, bil khair wa tasdiq bil haq, dan membenarkan dengan hak. Paman wajada zalik, nah, kalau dia mendapatkan demikian, falya'lam anna minallah falyahmid. Itu adalah dari Allah, maka dia memuji Allah Ta'ala. Tapi kalau dia mendapatkan yang lain, lalu bina jauh ya lah. Pokoknya kalau bersedekah itu bisa nanti fakir ya lah. Lalu ada bisikan yang demikian nih. Artinya tidak percaya dengan apa yang sudah Allah Ta'ala sampaikan, bahwasanya ketika kita berimpak itu Allah Ta'ala akan menambah, Allah Ta'ala akan mengganti. Lalu kayak semacam ada yang menolak demikian di hati kita, falyata'awaz minasyaiton, maka hendaklah dia berlindung kepada syaitan. Summa qara, kemudian ia pun membaca asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jadi syaitan menjanjikan kamu akan kefakiran dan menyuruh kamu itu dengan bersifat bakhil. Wallahu wasi'un fadluhu alim bil munfiq. Allah itu luas karunia-Nya, Allah itu maha luas karunia-Nya, alimun bil munfiq, dan mengetahui dengan orang yang menafkahkan harta. Yu'til hikmata ay al-ilman nafi al-muaddi ilal amal. Allah Ta'ala memberikan hikmah, yakni ilmu yang bermanfaat yang membawa kepada amal. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu di mana ilmu itu kita bisa beramal. Itu namanya ilmu yang bermanfaat ya. Kalau yang kita lalu tidak bisa beramal itu berarti tidak bermanfaat berarti. Nah, oleh karena itu kita harus mengamalkan ilmu. Karena itu ada disebutkan di sini, iza aradallah inzalal azab biqaumin sami'ata alima sibiyanihim al-hikmah rafahu anhum.
Jadi apabila menghendaki Allah ini menurunkan azab dengan satu kaum, lalu ia mendengar akan ta'lim, mengajarkan anak-anak mereka akan hikmah, lalu ia pun mengangkat daripada mereka. Jadi tidak lagi diamalkan. Jadi itulah ilmu yang bermanfaat. Itu yang namanya hikmah, ilmu yang bermanfaat yang membawa kepada amal. Jadi kalau tidak membawa kepada amal itu tidak bisa disebut hikmah. Kalau misalnya ini apa namanya? Kalau sekedar omongan benar aja nih lah, obrolan lisan, omongan lisan, yang di mana hati tidak menjadi takut kepada Allah, nah itu tidak bisa dikatakan hikmah. Karena di sini maknanya jelas, hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat yang membawa kepada amal. Nah, jadi Allah Ta'ala memberikan kepada siapa? Man yasha, kepada orang yang kehendaki. Wa man yutal hikmata faqad khairan katsira, dan siapa yang diberikan hikmah maka sungguh diberikan kebaikan yang banyak. Lima sirihi ila sa'adah al-abadiyah, karena kembalinya itu kepada kebahagiaan yang abadi. Wa may yazakkaru fi idghamun ta fil asri fil zal yattaizu, dan tidaklah mengambil pelajaran, mengambil peringatan dan nasihat, yattaizu mengambil nasihat, illa ulul albab, kecuali orang yang mempunyai akal, ashabul uqul, yakni orang-orang yang mempunyai akal. Kemudian yang akan datang nanti ayat selanjutnya, wa ma anfaqtum min nafaqatin. Nah, itulah di antara ayat-ayat ya, tentang masalah berinfak ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan kita bisa merenungkan ayat per ayat yang kita baca, sehingga kita Al-Quran itu lebih asik begitu, lebih nyaman karena kita sudah belajar tafsirnya. Jadi lebih nyaman kita membaca Al-Quran, dan maknanya pun kita insya Allah tidak salah lagi karena kita mengikuti makna daripada penafsiran para ulama. Jadi itulah pentingnya kita belajar tafsir ya. Kira sayan persayan sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita belajar tafsir ya. Tafsir supaya jangan sampai kita mentafsirkan Al-Quran dengan tanpa ilmu, kan tidak diperbolehkan. Jadi kita ikut aja penafsiran para ulama. Dan kita sudah belajar ini, sudah ayat berapa? Sudah Al-Baqarah lah. Sudah 200 lebih, sudah 269. 269. Luar biasa, ibarat kita membaca tentang surah Al-Baqarah dari awal sampai ayat ini, sudah terasa maknanya tuh bagi kita. Kita pun bisa merenungkan ayat per ayat kalam Allah SWT. Karena yang penting itu kan baca Al-Quran itu adalah tadabbur. Makanya sampai dikatakan orang yang membaca sedikit dengan tadabbur itu lebih baik daripada orang yang membacanya banyak namun tidak tadabbur, tidak merenungkan. Dia memberikan kita bisa merenungkan daripada ada Al-Quran, dan kita dapat syafaatnya Al-Quran, di mana nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada ashabnya. Kemudian kita termasuk orang yang dapat syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian, saling mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.